Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan Juri yang terhormat, beserta para pecinta dan juga pemerhati konstitusi yang melihat dan juga menyaksikan adanya video ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami perwakilan dari Universitas Trunajaya Madura, saya Zilda Hilmatu Soiha yang akan menyampaikan latar belakang munculnya mosi debat pada hari ini, yakni mengenai pemberian hak angket oleh DPR terhadap KPK. Rekan saya yang kedua, Muhammad Imron, yang akan menyampaikan dari sudut pandang pro, dan rekan saya Hairul Amin yang akan menyampaikan dari sudut pandang kontra. Dewan juri yang sangat kami hormati, adanya munculnya permasalahan pada mosi debat pada hari ini diawali dengan keinginan DPR untuk ikut serta dalam melakukan penyelidikan terkait kasus korupsi EKTP. Pun dipertegas pula bahwasanya hak angket kepada DPR kepada KPK oleh DPR ini telah disahkan pada tanggal 28 April tahun 2017 dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dengan menggunakan legitimasi pada pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat sejatinya telah diamanatkan 3 hak, yakni yang pertama, hak interpelasi, hak angket, dan juga hak menyatakan pendapat. Diperkuat pula pada pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD3, MPR, DPR, DPD, dan juga DPRD yang menyatakan bahwa sejatinya hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang ataupun kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan munculnya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh DPR ini kepada KPK menimbulkan kontroversi dan juga pro kontra di kalangan masyarakat, baik kalangan akademisi ataupun kalangan politisi. Beberapa pihak menyatakan bahwa sejatinya KPK bukanlah objek yang tepat untuk diberikan hak angket karena ia merupakan lembaga independen sebagaimana yang tertuang pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pula yang menyatakan bahwa KPK merupakan objek yang tepat untuk dilakukan hak angket karena ia merupakan bagian dari ranah eksekutif ataupun pemerintah. Dengan adanya hal ini, ada 4 permohonan yang telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dan 3 permohonan telah diajukan, 1 permohonan telah dicabut, dan ketiga-tiganya telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada amar putusannya pada bulan Februari. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin memperumit adanya kontroversi yang berada di kalangan masyarakat dan membuat banyak pihak yang ingin mengetahui apakah sejatinya Komisi Pemberantasan Korupsi ini memang masuk pada ranah eksekutif dan bisa diberikan hak angket ataupun masuk kepada ranah independen yang tidak bisa diberikan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, rekan kami akan menyampaikan dari segi pro dan rekan kami akan menyampaikan dari segi kontra yang akan memperjelas kembali adanya mosi debat pada hari ini. Kepada rekanku dari segi pro, dipersilahkan. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Putusan hakimlah yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai macam kontroversi dan masalah yang ada di masyarakat. Begitulah kaidah usul fikihnya menyatakan. Dewan Juri penilai video debat simulasi Mahkamah Konstitusi yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Di sini kami berdiri dalam posisi pro, ingin menegaskan bahwa kami sangat mendukung adanya hak angket DPR terhadap KPK dengan berbagai macam bangunan argumentasi serta landasan yang telah kami tinjau dari segi filosofis, yuridis, historis maupun pendapat para ahli. Pertama, kita melihatnya dari segi filosofis, mengutip sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana hal ini pun menjadi legitimasi bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi keterwakilan. Kedua, menilik melalui aspek yuridis. Pasal 20A ayat 2 Undang-Undang NRI tahun Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 telah memberikan ketegasan bahwa hak angket merupakan bagian dari hak yang telah diberikan Undang-Undang Dasar terhadap DPR guna memaksimalkan adanya fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang MD3 itu sendiri sebagaimana telah disampaikan oleh rekan kami. Oleh karena itulah, hak angket yang telah ditujukan kepada KPK merupakan hak yang berdasar, rekan-rekanku sekalian. Ketiga, marilah kita menilik bersama dalam naskah komprehensif Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 telah menegaskan bahwa hak angket DPR pada dasarnya hanya dapat ditujukan kepada lembaga yang berkarakteristik eksekutif ataupun masuk dalam ranah eksekutif. Dan pada saat ini, kami pun ingin menegaskan
bahwa KPK merupakan salah satu lembaga yang masuk dalam kategori eksekutif itu sendiri. Hal ini bukanlah tidak mendasar. Mahkamah Konstitusi selaku The Guardian of Constitution telah menegaskan dan mengeluarkan putusannya, yaitu putusan nomor 36 PUU nomor Romawi 15 tahun 2017 yang telah menjadi legitimasi bahwa KPK merupakan bagian dari eksekutif dan hak angket yang ditujukan KPK merupakan hak yang sah dan konstitusional. Selanjutnya, mengutip pendapat Sarah Kafrisne yang menegaskan bahwa pada dasarnya KPK merupakan lembaga independen, namun tetaplah bagian dari eksekutif itu sendiri. Oleh karena itu, agar perdebatan ini menjadi perdebatan yang solutif, kami pun menghadirkan solusi. Pertama, saat ini KPK bukanlah saatnya kembali mempermasalahkan hak angket DPR yang ditujukan kepada KPK karena putusan Mahkamah Konstitusi telah jelas melegitimasinya. Kedua, perlulah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan lebih kembali mempertegas posisi lembaga-lembaga independen yang ada di negara Indonesia. Sekianlah penyampaian argumentasi pro dari kami dan terima kasih. Selanjutnya kepada tim kontra dipersilahkan. Untuk menegakkan supremacy of law dan mencegah terjadinya the exploitation the nation by nation atau perpecahan suatu bangsa, maka KPK hadir sebagai jawaban di negeri ini. Kepada pecinta dan pengamat konstitusi, saya sebagai pembicara kontra akan menyampaikan konstruksi berpikir ketidaksepakatan terhadap mosi hak angket DPR terhadap KPK. Adapun landasan yang akan kami jadikan sebagai alasan adalah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah jelas dinyatakan bahwa KPK adalah lembaga independen yang terlepas dari intervensi apapun dan siapapun. Begitupun dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah tidak dicantumkan bahwa KPK adalah bagian dari eksekutif. Maka dari itu telah nyata bahwa KPK bukanlah bagian dari eksekutif dan tidak dapat diangket oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pun akan terjadi pergeseran paradigma menuju dari independence agencies menuju executive agencies, sehingga akan mereduksi marwah terhadap eksistensi KPK itu sendiri. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 tahun 2017 yang menyatakan bahwa KPK adalah bagian dari eksekutif adalah hal yang tidak konsisten, mengingat dalam putusan sebelumnya, salah satunya dalam putusan nomor 5 tahun 2011 halaman 23 dinyatakan bahwa KPK bukanlah bagian dari eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Hal ini dipertegas oleh pendapat dari Profesor Jimmy Asidiki yang menyatakan demikian. Maka dari itu, Dewan Juri dan pengamat konstitusi yang menyaksikan video simulasi hari ini, maka sangat layak jika sebagai warga negara kami menghargai terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding. Namun yang sangat kami sayangkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam ranah substansial telah mereduksi dan telah melanggar terhadap konstitusionalitas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga hal ini menampakkan terjadinya kebobrokan dan adanya inkonsistensi dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Maka Dewan Juri yang arif dan terpelajar, dengan demikian kami mengajukan sebuah solusi, yaitu merevisi Undang-Undang MD3 dengan memperjelas terhadap objek atau lembaga yang bisa diangket oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga tidak terjadi dikotomi atau tumpang tindih antar kelembagaan, sehingga pada akhirnya muaranya Indonesia akan menjadi sebuah kiblat negara yang memiliki konstruksi supremasi hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan. Terakhir, saya sampaikan, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Sekian pendapat dari saya sebagai tim kontra dan terima kasih. Demikianlah simulasi dari kami. Sekian dan salam konstitusi.